Saya, Sabrina Nafayundana dengan NIM B0521077. Perkenalkan, saya Safardelia dengan NIM B05211080. Seperti yang kita ketahui, zaman praaksara di Indonesia terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi atau yang dikenal dengan sebutan Three Age System. Zaman batu memiliki 4 periodisasi, yaitu yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman praaksara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praaksara ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil 10-15 orang untuk mencari makanan. Yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum, atau disebut juga zaman batu tengah, adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanozoid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris South Roach. Pada zaman praaksara Mesolitikum, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Yang ketiga, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Adalah masa bercocok tanam. Kehidupan manusia pada zaman praaksara ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, tetapi masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri. Yang keempat, yaitu zaman Megalitikum, zaman batu besar. Pada zaman ini, manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan, menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan, batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Setiap zaman batu menghasilkan berbagai macam alat-alat yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan hidup di alam, seperti berburu dan pertahanan diri. Batu menjadi bahan utama dalam pembuatan peralatan tersebut. Indonesia memiliki berbagai macam suku yang tersebar di berbagai pulau. Setiap suku memiliki keunikan masing-masing. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas suatu suku yang terletak di timur Indonesia, yaitu suku Kombay. Suku ini disebut sebagai suku terakhir dari zaman batu yang masih ada di dunia.
merupakan salah satu dari 9 suku yang mendiami wilayah Kabupaten Bovendigul. Setiap suku memiliki corak hidup dan keunikan masing-masing, walaupun berada dalam wilayah geografis yang sama. Suku Kombai dibatasi oleh beberapa aliran sungai antara lain, yaitu sebelah timur mengalir Sungai Digul dan Sungai Mulu yang membatasi suku Mandobo dan Wambon. Sebelah barat dan utara mengalir Sungai Nilop dan mengalir juga Sungai Seme yang membatasi suku Kombai, Korowai, dan Citak. Sementara di bagian selatan, yaitu Uni, Fomu, Aivo, dan Bumaika yang mendiami daerah Sungai Mangguno yang jika dilalui. Maka ada beberapa perkampungan yang dapat dituju antara lain Kampung Uni, Vevero, dan Sungai Mapi ini membatasi suku Awiyu dan suku Jair. Masyarakat suku Kombai adalah salah satu suku yang memiliki kebudayaan dan corak hidup tersendiri. Hal itu dapat dilihat dari kepercayaan, ritual-ritual keagamaan, serta kegiatan hidupnya sehari-hari, baik menyangkut moral maupun etika, serta cara pandang yang telah membudaya dalam suku Kombai. Masyarakat Kombai pun dianggap sering berpindah-pindah, karena itu mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen. Untuk memenuhi kebutuhan makanannya, orang Kombai bekerja sama meramu sagu yang tumbuh liar dalam hutan. Akan tetapi, mereka juga mengembangkan kegiatan berladang di lahan kering. Sistem perladangan mereka ini bersifat tebang bakar dan berpindah jika lahannya sudah tidak subur lagi. Tanaman pokoknya adalah ubi jalar selain pisang dan tebu. Mata pencaharian lain adalah berburu biawak, buaya, babi hutan, kanguru, burung, dan juga menangkap ikan. Terdapat pembagian tugas antara kaum laki-laki dan perempuan pada suku Kombai ini. Kaum pria bertugas menebang pohon dan pergi ke hutan untuk berburu, mulai dari berburu kuskus, babi hutan, hingga burung kasuari. Sementara itu, kaum wanita dari suku Kombai ini bertugas mengasuh anak dan mencari sagu. Ciri khas dari kaum wanita suku Kombai ini adalah mereka biasa memakai rok pendek yang bahannya didapatkan dari kayu dan serat sagu. Rumah-rumah orang Kombai ini didirikan di tengah perladangan mereka. Untuk keamanan perladangan itu biasanya didirikan mengelompok. Rumah-rumah itu biasanya dibangun di atas pohon setinggi 2-4 meter dari tanah. Untuk naik ke atas rumah, mereka membuat tangga dari sebatang pohon yang diberi lubang sebagai tempat pijakan kakinya. Pada malam hari, tangga itu dinaikkan dan disimpan di teras rumah. Nah, ada ulat sagu. Ulat sagu ini menjadi makanan khas asli masyarakat Papua yang didapat dari pohon sagu yang sudah tua. Bentuknya sama, ulat biasa berwarna putih, bersih, kepalanya hitam, bisa dimakan mentah dan dimasak dengan cara digoreng. Satu porsi ulat sagu yang didapat dari pohon sagu lapuk ini biasanya disajikan dengan makanan khas lainnya, seperti papeda yang terbuat dari sagu, singkong, ubi jalar, dan juga keladi. Bagi masyarakat hukum adat Kombai di Papua, ulat sagu ini tidak hanya untuk dimakan. Mereka juga memiliki sebuah ritual khusus yang bernama Pesta Ulat Sagu, sebagai salah satu kearifan lokal setempat. Nah, hal itulah yang menjadi tradisi unik suku Kombai. Pesta Ulat Sagu ini adalah ritual adat yang dikhususkan sebagai sebuah tanda ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kasih sayang dari Tuhan, leluhur, alam semesta, dan sesama orang Kombai. Pesta Ulat Sagu dalam bahasa Kombai ini disebut sebagai Yame. Yame adalah sebuah pesta besar karena Yame ini melibatkan banyak orang, baik dari dalam komunitas masyarakat adat suku Kombai tersendiri maupun dari luar komunitas. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerjasama dan solidaritas persaudaraan yang tinggi dalam komunitas maupun di luar komunitas. Pesta Ulat Sagu ini dimulai dengan ritual memanah babi yang dikorbankan untuk leluhur. Tuan rumah di sini bertugas untuk menyediakan babi.
babi akan dikurung di tempat yang akan diadakannya pesta, dan ketika darahnya sudah mengalir di tempat tersebut sudah bisa dipakai untuk pesta. Selanjutnya, undangan akan disebar kepada kampung-kampung atau komunitas-komunitas dengan cara menyebarkan rokok kepada mereka. Rokok ini merupakan tanda dari sebuah undangan agar mereka datang ke acara pesta ulat sagu. Tuan rumah dari pesta tersebut juga harus menyediakan logistik yang berupa sagu dan ulat sagu yang menjadi jamuan dan makanan utama pada acara pesta ulat sagu ini. Hal selanjutnya adalah pembersihan terhadap tempat pesta. Pembersihan yang dilakukan ialah membabat pohon-pohon kecil tetapi tetap mempertahankan pohon besar. Ketika pesta telah usai, mereka akan melakukan barter yang dilakukan di pasar tradisional. Mereka menukar barang dengan barang dan tidak menggunakan uang. Ketika proses barter ini selesai, pesta telah selesai dilaksanakan. Jadi sagu adalah komoditas berharga dalam pesta ulat sagu. Sagu merupakan makanan sehari-hari suku Kombai dan Korowai. Sagu mempunyai banyak fungsi dalam pesta ini. Dan sagu digunakan untuk membuat atap rumah pesta dan pakaian adat. Pati sagu dan ulat sagu sebagai bahan pangan dalam pesta. Selain aspek pangan, pesta ulat sagu juga bermakna sosial. Pesta ini akan memperlihatkan bagaimana mereka sebagai satu kesatuan suku bekerja sama dalam saling menjaga kebutuhan makanan antar suku. Mungkin ada satu keluarga yang bisa panen sedikit. Itu akan ditutupi mereka yang bisa panen lebih banyak. Seluruh anggota suku ini saling membantu, termasuk memilih tempat pesta ulat sagu. Untuk keperluan pesta, mereka tidak memilih pohon-pohon yang besar. Mereka akan membangun rumah pesta yang disediakan untuk kampung-kampung dan komunitas lain. Mereka juga menyediakan rumah tamu untuk tamu yang diundang dari pemerintah dan media. Rumah pesta ini pun dibuat memanjang dan dibuat bilik-bilik untuk menandakan tempat-tempat bagi komunitas-komunitas. Di dalam bilik-bilik ini akan disediakan sagu dan ulat sagu untuk komunitas-komunitas yang datang. Para komunitas, tamu, dan tuan rumah pesta akan menari dan berpesta yang dilakukan sedari sore sampai pagi hari. Tamu yang diundang diperbolehkan untuk memakan sagu dan ulat sagu tersebut. Mereka dipersilakan untuk kembali lagi menari dan berpesta hingga pestanya selesai. Nah, dari semua pembahasan tadi, dapat kita ketahui bahwa masyarakat suku Kombai memiliki rasa bersyukur yang tinggi. Mereka mengadakan pesta ulat sagu sebagai bentuk tanda ungkapan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kasih sayang dari Tuhan, leluhur, alam semesta, dan sesama orang Kombai. Hal itu mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka telah yakini. Selain itu, masyarakat suku Kombai juga memiliki rasa peduli satu sama lain. Diadakannya pesta tersebut juga memperlihatkan bagaimana mereka sebagai satu kesatuan suku bekerja sama dalam menjaga kebutuhan makan antar suku. Mungkin ada satu keluarga yang panennya sedikit, maka akan dibantu oleh mereka yang bisa panen banyak. Masyarakat Kombai juga saling membantu untuk memilih tempat pesta ulat sagu. Namun, keberlangsungan hidup masyarakat Kombai dapat terganggu ketika terjadi konversi hutan di tempat tinggal mereka. Jika hutan terancam, maka sagu pun akan terancam. Sedangkan kita ketahui bahwa sumber penghidupan masyarakat Kombai adalah hutan. Bukan hanya pangan saja yang terancam, tetapi budaya dari suku Kombai juga dapat terancam karena dalam pelaksanaan pesta ulat sagu membutuhkan sagu dalam jumlah banyak. Hal itu membuat tidak dapat dilakukannya pesta ulat sagu. Penting bagi masyarakat luas, termasuk kita, untuk saling memikirkan satu sama lain, bukan hanya sekedar memikirkan kepentingan masing-masing dengan mengorbankan sesuatu yang dapat menyusahkan atau merugikan pihak lainnya. Sekian, terima kasih.